Assalamualaikum anak hebat. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai penerapan bioteknologi. Masih bersama dengan Sains Kelasku. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Yuk kita lihat. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama adalah kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan artinya membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti dengan induknya. Pemanfaatan selanjutnya adalah insektisida dari bakteri. Ada beberapa bakteri yang menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Misalnya Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga, sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya akan mati. Penerapan bioteknologi selanjutnya di bidang pertanian yaitu pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut antara lain padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Inpari 33, dan masih banyak lagi contoh dari hasil pembastaran. Pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi nuklir. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Yang kedua, pemberantasan hama tanaman. Yang ketiga, pengawetan makanan. Sedangkan yang keempat, mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Pemanfaatan selanjutnya adalah di bidang hidroponik. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media yang dipakai biasanya kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silika, pecahan batu, dan lain-lain. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan daripada hidroponik yang pertama adalah tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Pemanfaatan selanjutnya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika usaha untuk memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambahkan, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetik disebut dengan DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut dengan organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Misalnya, tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus, beras golden rice yang kaya akan beta-karotin, beras yang kaya zat besi, kemudian ada tebu transgenik, dan masih banyak lagi hasil rekayasa genetika di bidang pertanian. Selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama, hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Redmond merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan selanjutnya adalah rekayasa genetika. Contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi bovine growth hormone yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan selanjutnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikkan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Demikian tadi penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di akhir video ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tadi yang harus kalian kerjakan. Ini pertanyaannya ya. Demikian tadi video pembelajaran tentang penerapan bioteknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalian tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.